Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim. NIM saya yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Yuk, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 5 dan bab 6, yaitu bab 5 tentang harga pesanan pokok dan bab 6 yaitu harga pokok proses. Yang bab 5, harga pesanan pokok. Metode harga pesanan pokok digunakan pada perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Pada metode ini, biaya produksinya dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. Yang kedua yaitu produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lainnya. Yang ketiga yaitu produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Lanjut, yaitu harga pesanan pokok. Sedangkan karakteristik metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua yaitu biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua, yaitu yang menjadi dua kelompok berikut ini, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga yaitu biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang keempat yaitu biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan dalam harga pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima yaitu harga pokok produksi per unit dihitung pada pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, informasi harga produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Dengan demikian, pengertian biaya mencakup pula pada biaya yang akan datang, yang akan dikorbankan untuk tujuan tertentu. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, memproses produksinya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Oleh karena itu, biaya produksinya tergantung dari spesifikasi produk dan harga jual yang dibebankan pada pemesan saat sangat ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan sesuai dengan spesifikasi pemesan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Pada saat penerima suatu pesanan suatu produk, kadangkala harga jual telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan untuk manajemen yaitu menerima atau menolak pesanan. Lanjut, yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya produksi. Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual yang akan dibebankan pada pemesan. Yang keempat yaitu menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Agar dapat mengetahui apakah pesanan mampu menghasilkan laba atau rugi, maka manajemen membutuhkan laporan laba atau rugi tiap pesanan yang diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Yang kelima yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses disajikan dalam neraca. Manajemen
membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi. Manajemen harus memiliki catatan biaya produk tiap pesanan, sehingga dalam menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi. Selanjutnya itu ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Rekening pembantu ini diawasi oleh ketelitian dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Untuk mencatat biaya di dalam akuntansi biaya digunakan rekening kontrol dengan rekening pembantu berikut ini, yaitu rekening kontrol persediaan bahan baku dibantu dengan rekening pembantu kartu persediaan. Terus persediaan bahan penolong dibantu oleh kartu persediaan. Barang dalam proses dibantu oleh kartu harga pokok. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dibantu oleh kartu biaya. Biaya administrasi dan umum dibantu oleh kartu biaya. Biaya pemasaran dibantu oleh kartu biaya. Dan biaya persediaan produk jadi dibantu oleh kartu persediaan. Prosedur metode harga pokok pesanan. Prosedur akuntansi biaya pada metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur akuntansi biaya bahan. Yang kedua yaitu prosedur akuntansi tenaga kerja. Yang ketiga yaitu prosedur akuntansi biaya overhead pabrik. Yang keempat yaitu prosedur akuntansi produk selesai dan produk dalam proses akhir periode. Yang kelima yaitu produk akuntansi penjualan dan penyerahan produk pada pemesan. Adapun sisa bahan, produk rusak dan produk cacat pada harga pokok pesanan. Dalam pengolahan produk untuk melayani pesanan, kemungkinan timbul sisa bahan, produk rusak maupun produk cacat. Maka perlakuan akuntansi yang di atas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tidak laku dijual dan laku dijual. Sisa bahan produk rusak maupun produk cacat yang tidak laku dijual timbul masalah akuntansi apabila untuk membuang atau memusnahkan sisa bahan dibutuhkan biaya tambahan. Apabila sisa bahan, produk rusak maupun produk cacat terjadi karena pengerjaan pesanan tertentu, biaya pembuangan atau pemusnahan sisa bahan, produk rusak maupun produk cacat dapat untuk menambah elemen biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Namun, apabila sisa bahan, produk rusak maupun produk cacat secara normal terjadi, maka dapat diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu laku dijual. Sisa bahan, produk rusak maupun produk cacat yang laku dijual atas perlakuan hasil pendapatan penjualan, hasil penjualan sisa bahan produk rusak maupun produk cacat diperlakukan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik apabila yang sesungguhnya dengan terlebih dahulu ditentukan besarnya budget penghasilan sisa bahan produk rusak maupun produk cacat yang akan mengurangi budget BOP, sehingga tarif BOP sudah memperhitungkan hasil sisa bahan. Selanjutnya kita akan bahas ke bab 6 yaitu harga pokok proses. Pada metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tersebut atau periode tertentu dengan jumlah satu satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produksi perusahaan. Dalam perusahaan yang memproduksi massal, karakteristik periode produksinya tersebut adalah yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan yang sama. Dan yang ketiga yaitu kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi berisi rencana produk standar untuk jangka waktu tertentu. Adapun manfaat informasi harga pokok produksi yaitu informasi harga pokok produksi dihitung untuk jangkaan waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yaitu yang pertama, menentukan harga jual produk. Dalam menetapkan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan di samping data biaya lain serta data non-biaya. Yang kedua yaitu memantau realisasi biaya produksi.
Rencana produksi untuk jangkaan waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Yang ketiga yaitu menghitung laba atau rugi periode tertentu. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau rugi bruto, manajemen membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau ruginya. Yang keempat yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Di sini ada prosedur metode harga pokok proses, yaitu yang pertama, laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menghitung harga pokok baik total maupun satuan atau per unit. Apabila produk diolah melalui beberapa tahap atau departemen, laporan harga pokok disusun setiap departemen di mana produk diolah. Yang kedua yaitu biaya produksi periode tertentu dibebankan pada produk melalui rekening BDP yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. Apabila produk diolah lebih dari satu departemen, rekening BDP di samping diselenggarakan untuk setiap elemen biaya harus diselenggarakan untuk setiap departemen di mana produk itu diprosesnya. Yang ketiga yaitu produksi dikumpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu. Apabila produk melalui beberapa tahap, laporan produksi tersebut dibuat untuk setiap departemen. Lanjut yaitu yang keempat ada produksi ekuivalen. Digunakan untuk menghitung harga pokok. Satuan produksi ekuivalen adalah tingkatan atau jumlah produksi di mana pengolahan produk dinyatakan dalam ukuran produk selesai. Yang kelima yaitu untuk menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya produksi, maka elemen biaya produk tertentu tersebut dibagi dengan produksi ekuivalen untuk elemen biaya yang bersangkutan. Yang keenam yaitu harga pokok diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan. Beberapa yang dinikmati produk selesai dari departemen tertentu atau pengolahan yang dipindahkan ke gudang atau departemen berikutnya, dan beberapa harga pokok dalam proses akhir. Yang ketujuh yaitu apabila dalam proses pengolahan produk timbul produk hilang, produk rusak, maupun produk cacat dan tambahan produk, maka diperhitungkan pengaruhnya dalam perhitungan harga pokok produk. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama yaitu metode harga pokok proses dikurang produk diolah melalui satu departemen produksi. Yang kedua yaitu metode harga pokok proses dikurang produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok. Dan yang terakhir yang keempat yaitu pengaruh terjadi produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok. Sini ada pencatatan pada metode harga pokok proses. Pada akuntansi biaya, untuk metode harga pokok biaya produksi digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya bahan. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, dalam metode harga pokok, proses tidak dibedakan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Apabila produk diolah menjadi satu tahap pengolahan, maka semua biaya tenaga kerja pabrik digolongkan sebagai elemen biaya tenaga kerja. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja ditambah semua biaya di departemen pembantu yang ada di pabrik. Adapun masalah-masalah khusus dalam memperhitungkan harga pokok proses yaitu berikut ini akan dibahas secara bertahap. Masalah-masalah yang timbul dalam perhitungan harga pokok produksi pada metode harga pokok proses yang menghasilkan satu jenis produk. Yang pertama yaitu
pengolahan produk melalui satu tahap. Semua biaya dibebankan berdasarkan biaya yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengolahan produk melalui tahap. BOP dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang ketiga yaitu pengolahan produk melalui beberapa tahap. Produk selesai dari departemen tertentu langsung dipindahkan ke departemen berikutnya. Yang keempat yaitu pengolahan produk melalui beberapa tahap. Produk selesai dari departemen permulaan dimasukkan ke gudang produk selesai, di mana sebagian akan diproses dalam departemen lanjutan, dan sebagian langsung dijualnya. Yang kelima yaitu pengolahan produk melalui beberapa tahap sebagai produk hilang dalam pengolahan. Yang keenam yaitu pengolahan produk mengalami produk cacat atau produk rusak dalam pengolahan. Nomor 7 yaitu penambahan bahan pada departemen lanjutan yang dapat menambahkan jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedelapan yaitu produk diolah melalui beberapa tahap. Terdapat produk dalam proses ada awal periode dengan metode harga pokok rata-rata. Metode masuk pertama, keluar pertama, dan metode masuk terakhir, keluar pertama. Terima kasih. Itu tadi bab 5 dan bab 6 yang tadi saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau berkenan di hati kalian, ataupun ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.